Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi kehidupan di dunia ini, untuk kehidupan di akhirat nanti, mengisi kehidupan untuk mendapatkan kehidupan, mengisi kehidupan yang sementara untuk mendapatkan kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan dengan banyak memuji Allah sebagai bersyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah kita terima. Khususnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan limpahan nikmat yang istimewa apabila nanti memasuki bulan suci Ramadan yang istimewa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, kita akan dapat terus menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda bahwasanya hamba yang mencintai saudaranya, ia akan dibangkitkan bersama dengan saudara yang dicintainya. Dan apabila kita mencintai Rasulullah, maka mudah-mudahan kita akan dibangkitkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan teruskan pengajian, yaitu tentang akhlak-akhlak mulia, yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahaskan akhlak yang ke-40 dari 120 akhlak mulia. Akhlak yang ke-40 yaitu mendoakan orang lain, berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang lain. Sebelum ini, mulai dari akhlak yang ke-31, kita sudah menerangkan tentang akhlak-akhlak mulia kepada orang lain, yaitu kepada kedua orang tua berbakti,
kepada saudara kita berbuat baik, kepada anak-anak menyayangi mereka, kepada guru menghormati guru, kepada murid membimbing murid, kepada suami memuliakan suami, kepada istri mengasihi istri, kepada anak yatim menyantuni anak yatim, kepada fakir miskin membantu fakir miskin, dan sekarang pula kepada orang lain, khususnya kepada saudara kita yang seagama dengan kita, seiman dengan kita, yaitu dengan mendoakan mereka. Di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan tentang keistimewaan mendoakan saudara kita yang lain. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwasanya tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mestilah menyayangi saudara kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Tidak ada di antara kita ini yang tidak menyayangi dirinya sendiri. Apabila badannya sakit, maka dia segera mencari obat supaya dia dapat sembuh kembali. Apabila ia berjalan, pasti dia akan cari jalan yang akan membawanya kepada keselamatan dan sampai ke tujuan dengan selamat. Pasti setiap orang menyayangi dirinya sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki melalui hadis Rasulnya menerangkan bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang yang beriman kepada Allah apabila tidak mencintai saudaranya seperti mana ia mencintai dirinya sendiri. Apabila ia menjaga kebaikan untuk dirinya sendiri, maka apabila beriman kepada Allah, hendaklah ia juga menjaga kebaikan untuk saudaranya. Dari hadis ini dapatlah kita pahami bahwasanya orang-orang beriman mereka saling bantu-membantu, tolong-menolong, sayang menyayangi, kuat menguatkan. Kemudian apabila kaitannya dengan doa, doa mendoakan. Dalam ayat Al-Quran, di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10, dan ini menjadi tumpuan pembahasan kita, karena kuliah subuh kita ini metodologinya adalah metodologi tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun," dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka ini siapa? Yang dimaksudkan mereka dalam ayat ini adalah para sahabat. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, yaitu tabi'in, tabi'in, sampailah kita ke hari ini. Tanda keimanan kita kepada Allah, sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri, kita juga menyayangi para sahabat Nabi terdahulu. Dan tanda sayang kita kepada para sahabat Nabi, tanda cinta kita kepada para sahabat Nabi, kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Mereka itu adalah hamba-hamba yang sudah diridhai oleh Allah. Maka setiap nama sahabat disebut selalu kita sambung dengan gelar mereka, radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Allah telah meridhai mereka. Karena dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah redha kepada mereka
mereka juga telah redha kepada Allah. Sudah ada jaminan keredaan dari Allah. Tetapi kita sebagai orang-orang yang datang setelah mereka, kita tetap berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka yang memang sudah baik. Tetapi sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Yaitu ketika kita berdoa untuk orang lain, sebenarnya itu adalah sebagai membuktikan kita sebagai yang berakhlak mulia. Karena kita telah berhasil mencintai orang lain seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang itu apabila dia tidak mencintai saudaranya yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Apabila kita banyak berdoa untuk diri kita, maka hendaknya juga kita banyak berdoa untuk saudara kita, mendoakan orang lain. Apa doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr untuk orang-orang yang telah mendahului kita? Allah berfirman, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, berikanlah ampunan kepada kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berikan pula ampunan kepada orang-orang yang telah mendahului kami. Siapa yang dimaksudkan? Para sahabat Nabi. Siapa lagi? Generasi berikutnya. Siapa lagi? Generasi berikutnya. Siapa lagi? Sampailah kepada siapa yang telah mendahului kita, yang dekat zamannya dengan kita ini, yang mendahului kita dalam beriman kepada Allah, yang mendahului kita bertemu dengan Allah. Mereka baru saja meninggal dunia dan sekarang kita masih hidup. Mereka sudah tidak dapat lagi berdoa kepada Allah. Kita masih diberi kesempatan berdoa oleh Allah, maka kita pun berdoa kepada Allah untuk mereka yang telah meninggal dunia itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan letakkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Biasanya orang yang tak mau mendoakan orang lain adalah orang yang memiliki dengki di dalam hati. Dia mau dia saja dapat kebaikan, dia tak mau orang lain dapat kebaikan. Ini orang yang dengki, tak suka orang lain mendapat kebaikan, dengki. Apabila saudaranya mendapat kebaikan, maka ia pun dengki, sesak nafasnya, tertekan jiwa. Ini adalah orang yang dengki. Orang yang dengki tidak akan mungkin mendoakan saudaranya yang lain. Maka ayat ini ayat yang menerangkan bahwasanya seorang hamba yang mendoakan orang lain, meminta kepada Allah supaya dicabut kedengkian dari dalam hatinya, sehingga ia tetap senantiasa dapat mendoakan orang lain. Sesungguhnya Engkau ya Allah, di ujung ayat, Rabbana, wahai Rabb kami, Innaka Raufur Rahim, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Apa makna berdoa? Sudah pernah kita terangkan sebelumnya. Berdoa maknanya minta kebaikan kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kebaikan? Yang dimaksudkan dengan kebaikan apa saja yang kita pandang baik, yang disukai oleh kita. Apa yang kita sukai? Badan yang sehat,
maka kita berdoa, ya Allah, berikanlah kesehatan badan pada hamba. Apa lagi yang baik? Kejernihan pikiran, ya Allah, berilah kejernihan pikiran. Kesucian hati, ya Allah, berikanlah kesucian hati. Kasih sayang dalam keluarga, ya Allah, berikanlah mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Harta, ya Allah, berikanlah harta yang cukup untuk hamba. Apalagi yang lain? Ilmu, ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, kemudian kami dapat pula mengamalkan. Apalagi yang lain? Ya Allah, dapatlah hendaknya hamba menjalankan amanah dengan baik. Ya Allah, hidupkanlah hamba, hidupkan dalam keadaan mengenalmu, dan wafatkan hamba dalam keadaan gugur sebagai orang yang beriman di jalanmu. Ya Allah, bangkitkanlah hamba bersama dengan orang-orang saleh lainnya dari kalangan para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Berdoa mana minta kebaikan. Berdoa maknanya minta kebaikan, yaitu yang kita sukai. Yang kita sukai kebaikan, yang tidak kita sukai keburukan. Maka tak ada kita minta yang buruk karena kita tidak menyukai. Tak ada orang yang minta, ya Allah, letakkanlah penyakit dalam tubuh hamba. Tak ada. Apa sebab? Sebab penyakit itu adalah keburukan, karena kita tidak menyukai penyakit. Berdoa maknanya minta kebaikan. Sebagaimana kita minta kebaikan badan yang sehat untuk diri kita, kita juga minta kebaikan kepada Allah untuk saudara kita. Ya Allah, sehatkanlah saudara hamba itu. Maka biasanya kita apabila berdoa, ketika kita berdoa bersama-sama, kita tidak lagi berdoa aku. Tidak. Tapi kita berdoa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-41, karena Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebut sebagai Nabi yang sepatutnya dijadikan contoh, uswah, dijadikan teladan. Nabi Ibrahim berdoa. Apakah Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya sendiri? Tidak. Nabi Ibrahim berdoa untuk orang lain juga. Dan itu adalah akhlak mulia. Rabbana, wahai Tuhan kami. Di pangkal doa Nabi menyebut kami. Nabi Ibrahim menyebut kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana firli, ighfirli, berikanlah ampunan kepadaku. Nah, disebut aku karena ini adalah permulaan doa. Wali walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Sampai di situ? Tidak. Nabi Ibrahim melanjutkan walil mu'minin, dan juga untuk orang-orang beriman. Oh, berarti Nabi Ibrahim bukan hanya berdoa untuk dirinya saja, tetapi juga berdoa untuk orang lain, untuk kedua orang tuanya, dan untuk semua orang-orang beriman. Yauma yaqumul hisab, ya Allah, berikanlah pemeliharaan ketika nanti kami dibangkitkan untuk dihisab. Kemudian kita tambah satu lagi, umpamanya doa Nabi Nuh alaihi salam. Doa Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Nuh ayat yang ke-28. Nabi Nuh juga berdoa, Rabbi ghfirli, wahai Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku, wali walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Nah, lanjutan doa ini,
waliman dakhala baiti mu'minan, dan orang yang masuk ke rumahku yang ia itu adalah beriman kepadamu, berikan ampunan juga kepadanya ya Allah. Biasanya siapa orang yang masuk ke rumah kita? Tetamu kita. Tetamu kita adalah orang yang semestinya kita hormati, karena menghormati tetamu adalah salah satu akhlak mulia di dalam Islam. Nah, orang yang datang masuk ke rumah kita, kita doakan. Sebagaimana dahulu Nabi Nuh mendoakan orang yang masuk ke rumahnya, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku, ampunan kepada kedua orang tuaku, dan ampunan kepada siapa saja yang masuk ke rumahku. Tapi dengan syarat yang masuk itu adalah orang-orang beriman, karena kita minta ampunan kepada Allah untuk saudara kita yang beriman. Kalau yang belum beriman, maka doa kita, ya Allah berikan petunjuk kepadanya, berikan hidayah kepadanya supaya ia beriman. Apabila sudah beriman, ya Allah berikanlah ampunan kepadanya. Kemudian sampai ke orang yang masuk ke rumah saya, tidak, siapa saja yang beriman. Maka lanjutan doa adalah walil mu'minina wal mu'minat, dan orang beriman yang laki-laki ataupun juga orang beriman yang perempuan. Wala tazidil zalimina illa tabara, dan tidaklah bertambah keadaan orang-orang yang zalim itu kecuali bertambah kebinasaannya. Bertambah kebinasaan. Pertama badannya sakit, ini menuju kebinasaan. Badannya sakit, setelah itu hartanya, kemudian keluarganya, kemudian di tengah masyarakat orang-orang yang zalim itu berpecah belah, kemudian mereka saling dengki-mendengki, musuh-memusuhi, akhirnya mereka jatuh sendiri, binasa. Itu keadaan orang-orang yang zalim. Dan tidaklah bertambah keadaan orang-orang yang zalim itu, melainkan bertambah kebinasaan mereka. Kita berdoa kepada Allah untuk orang-orang beriman, sehingga orang beriman bertambah selamat, bertambah baik, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah. Karena ampunan Allah itu akan menambahkan lagi kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada, menambahkan lagi kekayaan ke atas kekayaan yang sudah ada, menambahkan lagi keistimewaan, keunggulan, kehebatan ke atas pemberian Allah yang istimewa itu. Ada lagi tambahan-tambahan berikutnya. Ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan lagi kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada padamu apabila kamu mau memohon ampun kepada Allah. Memberikan ampunan dengan menambahkan kekuatan apabila ampunan itu diberikan kepada hamba. Jadi apabila kita mohon ampun kepada Allah, pertama dosa kita diampuni dan kita tidak akan disiksa karena dosa telah diampuni. Tetapi bukan hanya sampai di situ, rupanya lebih dari itu, yaitu Allah tambahkan lagi kekuatan. Bukan hanya kekuatan badan dan pikiran, ada lagi yang lebih penting dari itu, yaitu kekuatan iman, kekuatan yakin. Dan itulah yang akan membuka cakrawala kehidupan ini, yang ia hanya bukanlah materi yang kita lihat secara zahir saja, tetapi lebih dari itu adalah hakikat yang sedang berjalan di alam semesta ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendoakan saudara kita yang lain, maka kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Satu lagi pembahasan melalui hadis riwayat Imam Muslim, bahwasanya
Allah memberikan jaminan melalui Rasul bahwasanya apabila kita mendoakan saudara kita yang lain, kita yang berdoa ini dapat juga atau tidak? Kita berikan contoh. Kadang-kadang kita ini tak mau berdoa untuk saudara kita, khususnya ini kaitannya dengan rezeki dunia. Contoh, saudara kita pergi umrah atau pergi haji. Kita tahu di tanah suci sana banyak tempat-tempat mustajab apabila kita berdoa di situ. Umpamanya di Multazam, ketika mencium Hajarul Aswad, ketika tawaf, ketika berada di antara dua rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad, ketika di makam Ibrahim, ketika minum air Zam-Zam, ketika berada di atas bukit Safa. Banyak sekali di tempat-tempat mustajab. Maka kita pun diminta doa oleh saudara kita. Pak, bapak mau pergi haji, bu, ibu mau pergi haji atau pergi umrah, tolong doakan saya di tanah suci. Kita doakan atau tidak? Kadang-kadang. Apa doanya Pak? Doakanlah, saya sudah punya 3 rumah, tolong doakan lagi supaya pada tahun ini saya dapat 10 rumah. Kita baru punya 1 rumah, dia minta didoakan supaya dapat rumah lebih banyak lagi untuk dikontrakkan. Kita doakan atau tidak? Hah? Kita pangkat kita tak naik. Doakan aja. Saudara kita minta kepada kita, Pak, bapak mau pergi haji, tolong doakan supaya pangkat saya cepat naik. Padahal pangkatnya sudah lebih tinggi dari kita. Kita doakan atau tidak? Doakan aja, Ustaz. Apa kok? Ambo aja di bawah. Kita doa. Begitu? Sama-sama bersaing untuk jadi orang nomor 1. Contoh ini. Dan hanya ada 2 pasangan saja. Dan kita salah satu pasangan itu. Pasangan kita minta doa kepada kita. Wahai saudaraku, tolong doakan saya biar saya dapat berhasil jadi orang nomor 1. Kita doakan atau tidak? Jangan. Tak jadilah kita, Ustaz. Tak jadilah kita, Ustaz. Pak Irwan kan mencalonkan sekarang. Tak jadilah kita. Karena kita tidak memiliki akhlak yang ke-40 ini, maka kita tidak akan mungkin mendoakan saudara. Padahal ada keistimewaan ketika kita mendoakan saudara kita yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab zikir, doa dan taubat serta istighfar, di dalam bab berdoa, doa untuk saudara kita yang lain. Rasulullah bersabda, "Ma min abdin muslimin." Siapa saja seorang hamba yang muslim, yad'u li akhihi, dia berdoa untuk saudaranya yang lain, bi zahril qalbi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu. Saudaranya tak tahu. Kalau doa sama-sama kan saudara kita tahu, tapi ini tak tahu. Biasanya kalau kita beritahu melalui SMS, mudah-mudahan Bapak dimudahkan rezeki, karena kita tahu. Kalau saudara kita mendoakan kita, kemudian mengirim SMS, berarti kita tahu saudara kita itu mendoakan kita. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kita mendoakan saudara kita atau saudara kita mendoakan kita tanpa yang didoakan itu tahu. Di tanah suci sana kita berdoa,
tanpa saudara kita di sini tahu. Apa kelebihan bagi orang yang berdoa itu? Ya Allah, saudara saya yang di Jakarta sana, berikanlah rezeki yang berlimpah untuknya. Dia tak tahu kita berdoa di sini. Apa kelebihan untuk kita yang berdoa ini? Rasulullah menyebutkan, illa qalal malak. Tidaklah seseorang itu mendoakan saudaranya yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya itu, kecuali Allah telah mengirim malaikat dan malaikat itu berkata, walaka bimislin, dan untuk kamu pula seperti itu. Dan untuk kamu pula seperti itu. Sekarang siapa yang berdoa itu? Dan untuk kamu pula, wahai orang yang berdoa, seperti itu pula. Ya Allah, dia sudah punya 3 rumah di Pekanbaru, dia minta lagi tambah banyak, ya Allah, 10 rumah. Sementara hamba yang berdoa ini baru 1, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah rumahnya ke 10 bilangannya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rumah bentuknya 10, ya Allah. Kita doakan saudara kita. Maka Allah mengutus malaikat. Malaikat pun berdoa, walaka bimithlin, dan untuk kamu seperti yang kamu minta, 10. Jadi kita berdoa untuk saudara kita, malaikat pula berdoa untuk kita. Mana yang lebih baik dalam berdoa kepada Allah? Manusia yang berdoa atau malaikat yang berdoa? Lalu kita doakan saudara kita atau tidak? Ya Allah, kami 2 pasang saja mau jadi naik dalam nomor 1, ya. Saya dan saudara saya ini. Maka jadikanlah dia, ya Allah, sebagai orang nomor 1 di daerah ini. Apa kata malaikat? Dan untuk kamu yang seperti itu pula. Tapi kan tak mungkin 2-2. Agak-agak siapa yang jadi kira-kira, ya? Yang satu yang berdoa manusia. Yang satu lagi yang berdoa malaikat. Di situ letak keunggulannya. Kemudian, wah, ini perlu ditambah pengajian doa, karena boleh jadi orang kurang memahami doa. Kemudian rupanya yang menjadi kenyataan, saudaranya itu yang jadi orang nomor 1. Dia tidak. Doanya terkabul atau tidak? Kalau kita lah seperti itu, kecewa atau tidak? Kecewa. Kalau saya minta saya yang nomor 1, tapi karena saya berdoa untuk saudara saya, saudara saya itu yang jadi nomor 1. Kecewa? Menyesal saya berdoa, begitu? Begini cara memahaminya ini. Oh, ini perlu, ini ilmu ini perlu. Karena jangan sampai kita pernah menyesal dalam berdoa untuk orang lain. Karena kalau sudah menyesal, bermakna sudah tumbuh dengki dalam hati. Sementara tadi dalam ayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman yang datang setelah para sahabat berlalu adalah mohon kepada Allah supaya diangkat kedengkian dari dalam hati mereka. Sebenarnya makna berdoa itu adalah, karena itu kita berdoa untuk orang lain. Sebenarnya makna berdoa itu adalah minta kebaikan kepada Allah. Jadi berdoa maknanya minta kebaikan. Karena malaikat yang mengambil. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Berarti minta kebaikan, yaitu berupa kesembuhan. Sembuh, baik. Tetap sakit, tak baik. Maka kita minta yang baik, yaitu sembuhkanlah penyakit hamba. Minta tambahan rezeki, baik. Dicabut, ditahan rezeki, tak baik. Maka kita minta, ya Allah, tambahkanlah rezeki hamba. Berdoa maknanya minta kebaikan.
Ini dari sisi bahasa. Dan itulah hakikat doa yang sebenarnya. Dari bahasa ini kita tidak paham, tapi tinggal memahaminya dalam kehidupan ini, supaya jangan kecewa. Ya Allah, ada 3 contoh. Dari 3 contoh ini nanti kita bisa paham. Contoh pertama, sekarang andaikan kita sakit, sedang sakit, kemudian kita berdoa minta kesembuhan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Selesai saja berdoa, sembuh. Doanya minta kebaikan, kesembuhan, diberi kesembuhan. Doanya terkabul? Doanya terkabul? Terkabul. Baik, 1, 2. Kita sedang sakit, kemudian kita berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Sudah sehari berdoa, tak sembuh juga. 3 hari berdoa, tak sembuh juga. Seminggu berdoa, tak sembuh juga. Setahun berdoa, tak sembuh juga. Sampai hari ini belum lagi sembuh. Doanya terkabul? Kabul. Insya Allah ini tak jelas ini. Ini sekarang ini 2 saja jawabannya, terkabul atau tak terkabul? Kabul. Kabul. Belum terkabul. Kabul. Saya hanya tanya 2 saja, terkabul, tak terkabul. Sudah susah jawab. Yang ketiga ini lebih susah jawabannya, yaitu seorang hamba yang sakit berdoa, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba. Sampai mati dia berdoa, tak sembuh-sembuh juga. Sampai mati. Bermakna kalau sudah mati tak sembuh juga, ada peluang sembuh lagi? Tidak ada mati kan? Berarti tak ada lagi kesembuhan. Kalau sampai mati dalam keadaan sakit, berarti doanya terkabul atau tidak? Terkabul. Terkabul? Iya, terkabul, Ustaz. Yang terbaik mana? Yang terbaik. Untuk menjawab ini, kita ambil surah Al-Baqarah ayat 185. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, wahai Muhammad. Yang bertanya itu hambaku, bukan sembarang manusia, hambaku yang beriman kepadaku, yang tunduk dan patuh kepadaku, yang dekat kepadaku. Katakan bahwasanya aku dekat dengan hambaku itu. Karena ia mendekat kepadaku, maka aku berdekat dengan hambaku itu. Apabila hambaku yang dekat itu berdoa kepadaku, ujibu da'watad da'i, aku akan perkenalkan, aku akan perkenankan, akan kabulkan doa hambaku itu apabila ia berdoa kepadaku. Jadi setiap hamba Allah yang dekat kepada Allah, doanya dikabulkan. Apabila yang sakit itu adalah hamba Allah, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba, sembuh, berarti doanya dikabulkan. Apabila hamba yang sakit itu berdoa kepada Allah, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba, sudah sebulan berdoa, tapi belum sembuh juga, berarti doanya sudah dikabulkan. Tapi kok tidak sembuh? Dia terbaik namanya. Kan doa itu kan minta kebaikan. Mengapa berturut ini? Meskipun sampai mati tak sembuh-sembuh, doanya telah terkabulkan. Karena jaminan dari Al-Quran, apabila hambaku yang dekat kepadaku itu berdoa kepadaku, maka aku akan perkenankan doanya. Tinggal lagi sekarang bagaimana cara memahaminya, bahwasanya kalau orang yang dekat dengan Allah itu doanya terkabul. Kalau yang diminta itu dapat, mudahlah kita memahaminya, doanya terkabul. Tapi kalau yang diminta itu belum dapat atau tidak dapat sampai mati, bagaimana memahaminya? Doa terkabul juga.
Tadi sudah kita terangkan makna berdoa minta Kebaikan. kebaikan. Apabila minta kebaikan yang mengetahui kebaikan dengan pasti itu siapa? Allah. Oh. Jadi kalau kita minta sembuh dari penyakit, dalam pandangan kita yang terbatas ini, kita menganggap yang baik itu adalah sembuh dari penyakit. Itu yang baik. Tapi belum tentu lagi kalau sembuh dari penyakit itu adalah baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi itu adalah baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, sembuh, bertambah rezeki. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi itu adalah buruk bagimu. Wallahu ya'lam, dan Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Jadi apabila hamba itu dekat kepada Allah, kemudian dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit hamba, kemudian sampai hari ia berdoa itu belum juga sembuh, itu adalah yang baik baginya. Apabila itu adalah yang baik baginya, berarti doanya terkabul atau tidak? Terkabul. Terkabul. Mungkin kalau dia cepat sembuh, tak kemana-mana dia pergi, entah kemaksiatan apa yang ia kerjakan. Tapi dengan sakit, semakin dekat dengan Allah, itu adalah yang baik. Mana lebih baik? Sehat badan melakukan kemaksiatan, atau sakit badan banyak melakukan ketaatan? Mana baik? Yang kedua lah. Tidak, dua yang kita saudarakan aja di seluruh dunia. Bukannya mau sehat badan kemudian melakukan ketaatan, bukan itu. Itu mudah jawabannya. Yang susah pilihannya adalah yang tadi. Tapi kita tidak melihat sehatnya badan. Sehat badan ini sifatnya sementara, untuk menikmati kehidupan dunia yang sementara. Sementara ketaatan, meskipun badan sakit, kenikmatannya nanti setelah kematian, yaitu kenikmatan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, kembali ke saudara kita yang minta doa kepada kita tadi. Minta doa, Pak, tolong doakan saya di tanah suci supaya harta saya bertambah-tambah. Sementara kita harta kita cukupnya, rumah kita cuma satu, kemudian mobil kita satu, tahunnya pun sudah lama, kemudian apa lagi, pangkat kita rendah. Begitulah keadaan kita. Sementara saudara kita yang minta didoakan ini sudah berlebih-lebih, tapi minta juga lebih. Kita doakan? Kita doakan. Apa sebab? Sebab malaikat akan berdoa untuk kita. Bertambah-tambah rezekinya. Sementara rezeki kita pula semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin berkurang. Kecewa dalam berdoa? Kata Ustaz, ini malaikat yang berdoa untuk saya. Kalau saya mendoakan saudara saya, dan kata Ustaz, doa malaikat lebih hebat dari doa manusia. Tapi buktinya setelah saya mendoakan saudara saya itu bertambah banyak-banyak kebaikannya. Sementara keadaan saya seperti ini keadaannya. Kecewa? Kecewa dalam berdoa? Menyesal saya mendoakannya.
Setelah didoakan bertambah rezekinya pula, maka dia pula tak ingat kita lagi. Kita tegur, Assalamualaikum, tak lagi menjawab salam kita. Menyesal? Kecewa saya mendoakan. Tak tahu diri dia sekarang. Iya, Tidak. berkampung. Kita bawa ke contoh yang dua pasangan tadi. Nah, ini penting yang dua pasangan. Dia pun mendoakan saudaranya, ya Allah, hendaknya saudara saya itu yang jadi orang nomor satu. Malaikat pula berdoa untuknya dan untuk kamu yang seperti itu pula. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, qalal malak al-muwakkal bihi, maka malaikat yang ditugaskan untuk mendampinginya itu akan berdoa amin. Ada perkataan amin dalam riwayat yang lain. Masih tetap riwayat Imam Muslim, tapi dalam sanad yang lain. Amin walaka bimisli, dan untukmu juga yang seumpama seperti yang kamu mintai. Rupanya yang jadi orang nomor satu saudara kita itu, dan kita tidak. Bagaimana? Kecewa? Tidak. Mengapa tidak kecewa? Doa kita terkabul? Ya, doa kita terkabul karena kita berdoa di tempat mustajab. Dan kita ini insya Allah orang yang dekat dengan Allah. Maka janji Allah doa kita terkabul. Doa kita terkabul, tapi yang jadi orang nomor satu saudara kita. Kecewa? Lambat jawabnya. Kecewa tidak? Tidak. Mengapa tidak? Doa terkabul. Jawabannya Ikut itu namanya amin. Kecewa atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Dapat jawaban ini selesai kuliah subuh. Tak dapat jawaban ini akan terus kuliah subuhnya sampai paham, supaya tidak ada lagi ada kebencian di antara kita, kedengkian di antara kita. Kita akan setelah ini doa mendoakan di antara kita. Apa sebab? Itulah yang baik. Itulah yang terbaik. Apa gunanya jadi orang nomor satu tapi berakhir dalam penjara? Ini contoh. Ini bukan menyebut siapa-siapa, bukan. Ini untuk menerangkan, oh ini dia hikmah di sebalik apa yang berlaku. Selama ini saya hanya ingin menyampaikan keinginan saya saja. Rupanya keinginan saya itu belum tentu baiknya. Dan Allah telah memperkenankan doa saya, yaitu saya diberi kebaikan. Dan kebaikan yang sejati adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bukan itu yang kita ingini. Bagaimana? Kalau kita doakan saudara kita, dua pasangan saja, saudara kita itu yang jadi orang nomor satu, kita kecewa? Alhamdulillah. Maka tak perlu ada MOU. Kan ada MOU juga ya, silakan Pak. Kan ada juga MOU supaya tidak membantah keputusan yang berlaku nantinya. Apa keputusan nanti? Terima, masing-masing terima. Akan lapang dada menerima. Apa sebab? Sebab mengembalikannya kepada Allah. Apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang baik. Jadi hamba yang beriman itu tak pernah merasa rugi, apalagi merasa kecewa, apalagi merasa dengki dan marah-marah. Tetapi tetap saja mendoakan saudaranya yang baik. Akhlak yang mulia adalah suka mendoakan saudara yang baik. Maka sekarang ini ada tradisi SMS yang sudah mulai baik sekarang. Yaitu kadang-kadang kita dapat SMS itu bunyinya, ya Allah, tambahkanlah rezeki saudara saya ini. Dia tidak mendoakan dirinya, dia mendoakan kita. Dalam doa itu tak ada untuk dirinya, untuk kita. Ya Allah, lapangkanlah rezekinya, terimalah amal ibadahnya. Ya Allah, masukkanlah saudaraku ini ke dalam kumpulan hamba-hamba yang berpuji di dunia, hamba-hamba yang terhormat di akhirat.
ini orang yang mengirim SMS ini untuk kita saja yang berdoa, bukan untuk dirinya. Maka kita katakan melalui pengajian pagi ini, sebenarnya inilah orang yang pintar dalam berdoa. Apa sebab? Sebab ketika dia berdoa untuk saudaranya, malaikat mendoakan. Masihkah kita akan pakai mendoakan saudara kita? Tidak. Tidak. Alhamdulillah selesai sudah kuliah subuh yang ke-40 tentang akhlak mulia, yaitu mendoakan orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya insyaallah. Dan pada pagi hari ini kita ada acara juga, maka kita tidak buka tanya jawab. Yang Pak Faisal ada pengumuman nanti. Nanti ada pengumuman, yaitu acara kita nanti setelah ini adalah untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk menguatkan silaturahim dan kita variasikan bentuk silaturahim, tidak hanya dengan majlis ilmu saja, tetapi dalam variasi dengan bentuk yang lain, yaitu untuk merasakan bahwasanya kebersamaan itu tidak hanya dengan duduk bersama di sini, tetapi juga kebersamaan itu melalui olahraga bersama, rihlah berjalan bersama-sama ke tempat dan juga banyak sekali berjalan pada hari ini. Di antara kebersamaan kita itu adalah jalan bersama-sama, gerak jalan supaya badannya bergerak. Yang tidak bawa training seperti di dalam boleh juga kan? Boleh. Yang penting badan kita bergerak, sama-sama kita berjalan. Dan nanti insyaallah kita akan tutup dengan suatu tausiah untuk menyambut bulan suci Ramadan yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.